Tanpa diawali cerita ini itu, Pak Sarno lalu membuka usaha warung soto. Dalam tempo relatif singkat, sotonya laris, warung jadi gede dan tambah laris manis. Tapi Pak Sarno tetap jarang bergaul di tengah masyarakat. Lalu muncul rumor negatif tentang kehidupannya. Isu paling santer, Pak Sarno cepat kaya karena memelihara pesugihan celeng kresek. Kalau semula hanya 1-2 orang yang percaya, lalu berubah makin banyak. Untuk meyakini rumor itu, beberapa orang bertanya kepada salah satu orang pintar yang juga warga setempat. Setelah diterawang dengan mata batin, dukun itu pun mengiyakan. Terang saja, warga lalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita, karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kisah penganut pesugihan celeng kresek. Bila sedang jatuh pailit, kemudian dililit banyak hutang, bisa membuat seseorang menjadi gelap mata. Apalagi bila iman sedang goyah. Agar tidak jatuh lebih lagi, lalu mencari jalan pintas untuk memecahkan persoalan. Ada beberapa cara untuk itu. Kalau takut masuk bui karena tertangkap korupsi, ngecu, maling dan perampok, bisa mencari cara yang lebih aman. Misal dengan mencari pesugihan. Tapi cepat kaya dengan pesugihan juga tak bisa dibilang aman. Kadang akibatnya malah lebih mengerikan. Sebab kebanyakan harus meminta tumbal nyawa segala. Kalau ada yang tidak memakai tumbal, laku prihatinnya juga tidak enteng. Puasanya melebihi orang bertapa. Begitulah yang sering terdengar di bursa pesugihan. Pulau Jawa terdapat banyak tempat pemberi pesugihan. Makam keramat, gua angker, pohon wingit, sendang ajaib, misalnya, sering dianggap jadi pemberi harta. Masing-masing tempat punya cara dan syarat rata-rata hampir sama. Pandan Si Keke tak jauh dari Parangkusuma, Yogyakarta, kondang jadi tempat cari pesugihan. Sejak zaman dahulu, tempat itu dipercaya sebagai gudang tuyul pesugihan. Bisa dipungut salah satu, tapi dengan syarat tertentu. Dusun Dlepeh Kahyangan Tirtomoyo Wonogiri. Ada semacam petilasan dari Panembahan Sinopati yang juga jadi tumpuan para pencari pesugihan. Petilasan itu hingga kini dibanjiri peziarah dari berbagai daerah. Begitu pula Pantai Selamaran, Pekalongan dan Pemandian Keramendit, Malang, Jawa Timur.
Tapi tempat mencari pesugihan yang paling kondang di Indonesia adalah Gunung Kawi. Begitu populernya tempat ngalap berkah ini, maka peziarahnya datang dari seantero Nusantara. Ada ilmu hitam, ada ilmu pesugihan yang dikenal dengan babi ngepet. Di Jawa Timur biasa disebut celeng kresek. Untuk menggasak harta tetangga, si pelaku meminta bantuan celeng jadi-jadian. Bisa beroperasi siang malam, tapi resikonya juga berat. Kalau tertangkap penduduk, bisa digebuki hingga tewas. Si pemilik juga ikutan jedut. Ada berita menarik tentang pesugihan celeng kresek yang dialami warga Jawa Timur. Pak Sarno, sebut saja begitu, semula hidup sederhana bersama keluarga. Beberapa lama, dia jarang kelihatan berada di tengah masyarakat. Tanpa diawali cerita ini itu, Pak Sarno lalu membuka usaha warung soto. Dalam tempo relatif singkat, sotonya laris, warung jadi gede dan tambah laris manis. Tapi Pak Sarno tetap jarang bergaul di tengah masyarakat. Lalu muncul rumor negatif tentang kehidupannya. Isu paling santer, Pak Sarno cepat kaya karena memelihara pesugihan celeng kresek. Kalau semula hanya 1-2 yang percaya, lalu berubah makin banyak. Untuk meyakini rumor itu, beberapa orang bertanya kepada salah satu orang pintar yang juga warga setempat. Setelah diterawang dengan mata batin, dukun itu pun mengiyakan. Terang saja, warga lalu waspada. Suatu kali warga memergoki ada seekor celeng masuk desa. Dan bukan sekali 2 kejadian itu. Malah ada yang mengatakan celengnya selalu menghilang di rumah Pak Sarno. Naas pun menimpa. Celeng kresek itu akhirnya ditangkap ramai-ramai oleh warga. Terang saja langsung dicacah-cacah, bahkan dibakar pula. Menariknya, bersamaan dengan itu, Pak Sarno kelimpungan di rumah dan mati tak lama kemudian. Dan tubuhnya pun hangus. Setelah dirunut lebih jauh, Pak Sarno ditengarai mencari pesugihan di daerah Watu Dodol. Terletak di kawasan hutan lindung antara Banyuwangi dengan Situbondo, Jawa Timur. Siapa saja bisa mendapat pesugihan celeng kresek di situ. Tapi harus kuat puasa ngebleng selama 3 hari di Watu Dodol. Sesajinya berupa kembang telon, minyak wangi, dan secawan darah ayam cemani. Kemudian ditaruh di bawah sebuah pohon paling besar yang terdapat di daerah situ. Setelah itu, dibacakan mantra panggilan. Ada orang yang bisa membantu baca mantra di sekitar itu. Kalau doanya terkabul, celeng gaib itu akan muncul. Setelah berlangsung dialog apa yang dikehendaki, ambillah air liurnya. Di rumah, air liur celeng itu dibasuhkan pada anak yang belum mencapai akhir balik. Anak siapapun bisa. Tak lama, anak itu akan meninggal sebagai lebon atau tumbal. Kalau hal itu tak terpenuhi, maka yang bersangkutan sendiri yang mati. Tapi bila sudah ada tumbal, celeng kresek akan membantu mencari uang. Dan setiap 35 hari sekali, celeng kresek harus diberi sesaji berupa darah ayam cemani. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan
lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.